Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk teknologi informasi di semester 2 ini kita akan belajar banyak tentang praktek menggunakan aplikasi Office yang biasa kita kenal dengan Word, Excel, dan PowerPoint itu. Di sini kita akan diawali dengan belajar atau mengulang ya, menggunakan PowerPoint yang di semester 1 sudah kita belajari atau kita pelajari basicnya. Sekarang ini kita lebih ke fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Di halaman intro atau di halaman pertama ketika kita memasuki atau menggunakan PowerPoint biasanya disuguhkan dengan template ya. Ini adalah jenis-jenis yang bisa atau jenis-jenis background dan juga format penulisan yang bisa kita gunakan. Tapi umumnya kalau yang modern seperti Office 2019 ini biasanya template-template ini biasanya harus di-download. Tapi ada juga yang tidak di-download ya. Nah, untuk kali ini saya mau tunjukkan kalau kita dari blank, dari template yang blank bagaimana. Seperti ini misalnya ya. Ini adalah tampilan awalnya. Nah, kita bisa menggunakan menu, mengklik menu desain untuk memilih tampilan atau format dari presentasi yang kita bisa pakai ya. Kalau kita klik tombol ini kita bisa disuguhkan secara lengkap. Di sini juga bukan hanya backgroundnya tapi juga ya format dari huruf ya, penulisan fontnya, besarnya dan seterusnya. Untuk kali ini saya gunakan yang simple ini untuk menyontohkan ya. Seperti yang kita sudah pelajari bagian ini hanya kita untuk di sini sebutnya objek ya. Ini objek yaitu text box ya disebutnya. Jadi kita bisa mengisikan teks di sini. Ini title, judulnya. Di sini adalah subtitlenya. Nah, yang perlu kita pelajari juga adalah bagaimana kita mengontrol objek ini. Ya, objek ini memiliki note-note atau pointer-pointer di sini untuk bisa kita atur apanya. Yang pertama adalah kita bisa atur size-nya ya. Atur size-nya ini kita bisa besarin, kecilin. Ini juga kita bisa atur posisi ya, diagonal, horizontal dan seterusnya. Nah, di sini juga kita akan belajar bagaimana cara menggunakan undo ya, undo ya. Undo itu adalah mengulang ya, mengulang aktivitas kita ke posisi sebelumnya ya. Tombol shortcutnya adalah CTRL plus Z. Nah, ini mesti diingat karena kita umumnya kalau kita ingin mempercepat workflow atau pekerjaan kita membuat sesuatu di Office, yaitu kita sering menggunakan ini untuk mengulangi kesalahan atau mengulangi yang atau memperbaiki yang salah. Ya, misalnya ini kita tadi agak miring ini, lihat ya, posisinya agak miring. Kita mau kembalikan dia ke posisi yang benar. Kita tinggal klik tahan kontrol di keyboard dan Z ya. Dia bisa historinya banyak ya, seperti itu. Nah, ini kembali lagi. Nah, ini dia. Bisa sampai ke posisi awalnya seperti ini. Ini menggunakan kontrol atau tombol yang ada di sini. Ini namanya tombol undo ke kiri, tombol redo ke kanan. Redo itu kembali ke depannya lagi. Ini kan sudah kembali ke normal. Kalau kita mau kembali ke posisi yang tadi kita sudah edit, kita redo, Ctrl Y, kita lihat di sini. Ya. Jadi redo itu CTRL plus Y. Ya. Jadi kalau kita klik ini, ya seperti itu dia. Ctrl Y. Ya, misalnya ini kita miringi. Ya, Ctrl Z, Ctrl Y. Nah, jadi Ctrl Z kembali ke awal, Ctrl Y kembali ke yang paling terakhir kita kerjakan sebelumnya. Ya, kayak gitu. Ini perlu diketahui karena ini penting ya. Oke, sekarang kita juga belajar tentang menggerakkan objek. Kalau posisi kursor kita ini ada di sini, ini kita berarti bisa mengklik and drag
posisinya di mana saja. Untuk Office yang modern sudah ada guideline-nya. Ini guideline ini garis-garis merah tepinya ini. Kita diberitahu kalau posisi kita sudah di mana. Misalnya ini sejajar dengan yang bawahnya boxnya. Ya. Seperti itu, atau sudah ada di tengah-tengah kayak gitu. Ini bisa kita jadikan panduan ya untuk meletakkan objek di posisi yang kita inginkan. Misalnya ingin sejajar dan seterusnya. Oke, misalnya di sini sekarang kita tentang COVID-19 misalnya ya. Di sini kita tulis oleh Arifin Nugroho misalnya. Oke, nah kalian juga pasti sudah paham ya untuk mengubah format dari fontnya dan warnanya ada di home ya, menu home, lalu ada di bagian font ya. Di bagian font ini kalian bisa mengubah fontnya, tipenya ya, lalu juga ukurannya ya, warnanya ya, lalu juga background warnanya ya, lalu juga format tampilannya, misalnya bold, italic, underline dan seterusnya ya. Ini basic ya, sudah kita pelajari, hanya mengingat lagi. Oke, kalau sudah, kita akan menambahkan slide baru. Ini disebutnya slide covernya ya, atau slide utamanya. Kita tambahkan di menu home, ada new slide ya. Kita tambahkan, ini disebut new slide. Nah, kita juga bisa menambahkan new slide-nya dengan berbagai cara. Yang pertama tadi kan mengklik new slide di home, atau juga kita bisa klik kanan di sini di thumbnailnya. Ini yang namanya thumbnail adalah tampilan kecil atau tampilan mini dari slide presentasi kita ya. Kita klik kanan, di sini juga kita ada pilihan new slide, atau dia ada shortcutnya yaitu Ctrl M ya. Jadi kalau kita mau di sini kita tekan Ctrl di keyboard kita, tambah M, dia juga nambah baru gitu. Atau kita tambah di sini, klik kanan new slide, tambah baru. Menghapusnya bagaimana? Menghapusnya adalah ini berlebihan, kita pilih ini, lalu kita klik kanan delete, bisa. Atau kita pilih, kita klik tombol keyboard delete, sama, bisa. Oke, kalau sudah, sekarang kita misalnya di sini adalah pencegahan ya. Nah, di sini kita tambahkan misalnya memakai masker ya. Nah, ini kalau sudah dia bentuk kayak begini, berarti dia sudah menggunakan, ini dia namanya bullets ya. Ini ada depannya, ini seperti ini. Kalau kita enter, dia akan menambahkan bullets berikutnya ya, menjaga jarak misalnya. Lalu kita tambah lagi ya, mencuci tangan misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita blok seperti ini, kita hapus bulletsnya, dia akan menjadi teks biasa. Ini sudah di basic-basicnya ya. Jadi kalau kalian ingin menambah bulletsnya, tinggal kalian pilih modelnya kayak apa ya. Nah, itu dia di slide keduanya. Nah, sekarang kita ingin misalnya ini ukurannya atau teksnya berubah menjadi Algerian, misalnya fontnya ya. Ini juga ukurannya tidak 18 misalnya, dan teksnya ini misalnya Arial ya. Kita ubah ini seperti ini menjadi 36 misalnya. Ini lebih besar lagi menjadi, ini menjadi 40-an misalnya, 44, 48 ya. Nah, kita ingin slide berikutnya itu modelnya seperti ini. Slide-nya ingin semuanya formatnya sudah seperti ini ya. Kenapa kita seperti itu? Karena kalau kita new slide lagi ya, kita akan kembali mengubah semuanya lagi fontnya ya. Lalu bagaimana caranya yang biasa digunakan atau yang paling
simple adalah kita tinggal duplikat saja. Ini slide ini kita ingin duplikat, ini kita hapus dulu ya. Kita duplikat, caranya klik kanan, duplikat slide ya. Apa tujuannya? Kita lihat tujuannya adalah slide kita sama ya, sama persis, dan semua ini format dari fontnya, ukurannya dan seterusnya juga sama ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengubahnya, kita tinggal ubah teksnya saja ya, isi dari teksnya saja. Misalnya ya, nah kayak gitu kan, itu. Jadi ini sama ini sudah sama posisinya, fontnya, jenisnya, ukurannya dan seterusnya ya. Nah, itu adalah salah satu untuk membuat kita tidak mengubah lagi. Ada lagi satu lagi caranya yang sedikit ada pekerjaannya. Nah, misalnya ini adalah kita tulis contoh misalnya ya. Ya, ini adalah misalnya seperti itu. Nah, ini kita ingin sama formatnya dan seperti ini, tapi nggak mau ngubah satu-satu ya. Maksudnya nggak mau kita pilih satu-satu gitu ya. Caranya adalah dengan menggunakan format painter yang ada di sini. Ini format painter. Caranya adalah kita klik di sini aja, atau di blok kalau misalnya dia satu grup ya. Lalu kita klik format painter, kita pilih yang mau kita ubah, kita blok ya segini ini ya, lalu kita klik ke situ, bisa diklik saja ya. Lalu di sini juga klik ini format painter, lalu kita klik di situ ya. Nah, ini dia, makanya saya bilang tadi kadang butuh di blok ya. Kita ulangi, kita blok format painter ya, kita taruh di sini, kita blok ya, samain ke yang lain semuanya bisa. Nah ya, sama Arial Black 36, kita lihat di sini Arial Black 36 ya. Kalau misalnya warnanya berbeda juga seperti sama. Nah, ini salah satu caranya, tapi yang paling simpel adalah tinggal duplikat aja sebenarnya. Oke, ini kita hapus ya. Nah, sekarang ini kita mau memasukkan objek selain teks ya. Ini kita bisa hapus saja ya. Nah, ini bisa kita insert grafik di sini, tapi kita belajar yang tidak menggunakan ini. Kita memasukkan dari menu insert ya, lalu kita ada shape di sini ya. Nah, shape ini adalah bentuk-bentuk yang umum bisa digunakan ya. Misalnya kita mau masukkan lingkaran di sini ya, kita buat lingkaran ya, lingkaran. Oke. Nah, ini bisa kita setel bagaimana bentuknya ya, posisinya, size-nya, ukurannya dan seterusnya. Kalau sudah, kita juga bisa letakkan dia di mana ya. Kita lihat di sini, kalau di sini ada garis panduannya berarti dia posisinya benar-benar di tengah ya. Nah, secara posisi horizontalnya. Oke, lalu objek ini mau kita tambahkan teks di dalamnya. Misalnya di sini kita tambahkan teks penderita misalnya. Nah, ini kita klik kanan, edit teks ya. Ya, kita blok. Kalau mau kita ubah ukurannya ya, jangan lupa di home adanya, kita kecilkan, misalnya ukurannya hanya 14 saja ya, kita besarkan ya, itu kita taruh di sini tengah. Oke, nah objek ini bisa kita duplikasi ya, duplikasi menjadi lebih dari satu ya. Cara yang umum ya, biasanya dengan cara menggunakan Ctrl C ya, Ctrl C.
Di sini saya tulisin yang umum adalah CTRL tambah C. Nah, itu mengcopy ya. Gitu. Jadi ini kita klik dulu objeknya, Ctrl C, lalu disambung dengan berikutnya adalah CTRL tambah V ya. Jadi kita copy Ctrl C lalu ditaruh di posisi dilepas ininya, atau tidak juga nggak apa-apa, kita pencet Ctrl V, dia muncul ada dua ya kayak gitu. Nah ini paling umum digunakan ya. Tapi ada lagi yang bisa digunakan di dalam Office, yaitu adalah kita tahan tombol kontrol ya, sama seperti ini, kita tahan tombol kontrol lalu kursor kita berubah menjadi seperti itu, ada tanda plusnya. Nah ini kalau kita klik objeknya lalu kita seret ke posisi yang lain, dia akan menciptakan objek yang sama di posisi yang kita taruh itu ya. Ya itu namanya duplikasi menggunakan kursornya ini, mouse ya. Jadi bisa juga kalian gunakan Ctrl C, Ctrl V ya, Ctrl C itu copy, Ctrl V itu paste ya, atau bisa menggunakan Ctrl lalu klik, tahan, dan pindahkan ya. Hati-hati, ini kalau misalnya objeknya lebih dari satu terpilih akan menduplikasi objeknya itu. Misalnya ini dengan ini saya mau klik, bagaimana cara memilih lebih dari satu adalah caranya dengan cara pertama yang paling umum adalah membloknya ya, memblok dua-duanya ini. Nah ini dia bisa terpilih dua-duanya kayak gitu ya. Nah kalau mau kita duplikasi ini sama kayak tadi bentuknya, Ctrl tahan, klik, seret ya. Itu dia caranya. Atau cara memblok yang bisa sensitif ya, misalnya begini, misalnya ada objek di sini ya, kalau kita mau blok begini kan tiga-tiganya terpilih. Nah ternyata kasus kita adalah kita hanya ingin ini dengan ini. Bagaimana caranya? Dengan cara menahan tombol kontrol lalu mengklik objeknya, kita pilih ini dengan ini. Nah ini tidak terpilih gitu ya, menduplikasinya sama kontrol tahan seret. Nah gitu ya, itu adalah cara bagaimana memilih objek dan juga menduplikasinya ya. Kita akan coba duplikasi sebanyak 3 ya. Kita taruh posisinya, kita usahakan seperti itu ya. Kita ubah di sini adalah misalnya orang ya. Ya, lalu kita insert di sini garis ya seperti ini. Misalnya kita mau taruh ini ke sini ya, lalu berikutnya ini ke sini, lalu berikutnya ini ke sini ya. Nah ini bisa kita setel posisinya dia sejajar seperti ini. Ini juga kita posisikan ya. Oke. Nah ini misalnya bagaimana kita membuat objek seperti ini ya, seperti itu. Nah ini objek-objek ini bisa kita gabung menjadi satu ya. Contohnya seperti ini, kalau kita geser ini kan begitu ya, ininya nggak berubah, tapi kita bisa grup dia. Caranya sama seperti itu, di blok atau dipilih. Ingat yang ini juga garis ini adalah objek. Jadi kalau misalnya ingin digabungkan menjadi satu dalam grupnya ini, kalian pilih. Makanya yang paling sederhana adalah sebenarnya di blok seperti ini ya, karena terpilih semua ya. Lalu kita klik kanan di objeknya itu ya, lalu ada menu grup, kita pilih grup ya. Dengan begini objek kita dianggap menjadi satu ya, tidak dipilih secara individu seperti itu ya. Nah itu kelebihannya, jadi kita mudah menggeser-gesernya tanpa harus menggeser satu persatu. Kalau kita mau mengeditnya juga masih bisa, maksudnya kita mau mengedit ini salah misalnya, kita tambahkan 1 ya,
misalnya kayak gitu, ini bisa ya, kayak gitu. Nah, berikutnya kalau kita mau tambahkan objek lagi sama seperti tadi kasusnya. Dan ada cara yang saya anjurkan dalam membuat objek, yaitu adalah kita memanfaatkan duplikasi. Ya, misalnya ini kita mau buat tambah seperti ini, ya, kita tambahkan objek ya, seperti itu. Lalu kita kasih garis misalnya di sini, ya. Nah, ini posisinya misalnya kita ingin dia lebih di tengah, ya. Nah, ini kita ingin seperti ini, dibuat satu-satu seperti ini, tapi kita tidak ingin buat lagi seperti itu. Caranya ya kayak tadi di blok ini, ya. Lalu kita duplikasi. Nah, kayak gitu, ya. Nah, jadi kita tidak perlu membuat satu persatu, ya. Oke, itu adalah untuk slide 3. Ingat, Ctrl Z, Ctrl Y sangat membantu dalam memperbaiki atau mempercepat pekerjaan kita kalau kita melakukan kesalahan atau ingin mengubah kembali ke yang lebih awal, ya. Oke, ya ini adalah contoh saja sebenarnya. Oke, nah berikutnya kita akan mau membuat slide ini mempunyai animasi, ya. Kalau kita jalankan slide kita, ya ini slide-nya jalannya seperti ini aja, polos saja, ya. Nah, gitu ya. Nah, kita ingin dia itu ada animasinya. Yang pertama adalah animasi transisi. Kita lihat di sini di menu atas, di sini ada transition. Nah, ini adalah untuk mengubah transisinya. Transisi apa? Transisi adalah pergantian slide. Jadi setiap berganti slide itu ada animasinya. Saya akan contohkan biar lebih paham mungkin. Nah, ini kalau kita pilih di bawah sini, ini adalah contoh-contoh animasi yang bisa kita gunakan. Kalau kita klik ke bawah, ini bisa lebih luas lagi. Bisa kita lihat, misalnya saya pilih glitter, ya. Nah, itu nanti ketika muncul slide saya akan digunakan animasi, ya. Contoh kita lihat, jalankan, ya. Nah, jadi ya, seperti itu, ya. Ya, yang lain juga harus kita gunakan satu persatu, ya. Misalnya ini, nah ini kita mau ganti yang beda juga bisa, tidak perlu sama, ya. Misalnya saya mau gunakan yang ini, ya. Yang ketiga saya gunakan yang berbeda lagi, misalnya ini, ya. Nah, ketika saya jalankan, ya, awalnya seperti ini. Kalau saya ganti slide saya klik, nah nanti ke slide 2 nya animasinya seperti itu, ke slide 3 nya seperti ini. Nah, itu adalah di menu transisi. Jadi kalian harus tahu, ya, menu transisi itu untuk mengubah animasi perubahan dari slide 1 ke yang berikutnya. Berikutnya adalah animasi. Di menu animasi sini kita bisa memberikan animasi terhadap objeknya. Kalau tadi kan slide-nya secara keseluruhan, kalau ini objeknya. Objek itu yang ini, misalnya teksnya, gambar, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa ubah. Caranya adalah kita klik dulu objeknya. Jadi kita pilih objeknya yang mau kita ubah, lalu kita di sini di menu animation kita bisa pilih model-model dari animasi yang bisa kita gunakan. Ada entrance, berarti dia masuk, objeknya itu masuk. Ada emphasis, nanti kita bisa lihat exit, keluar objeknya. Kalau yang entrance kita bisa lihat, misalnya saya ingin coba dengan fly in. Nah, ini dia dari bawah ke atas. Kalau yang entrance coba kita lihat, atau yang emphasis dulu, misalnya spin, nah, dia tetap di sini, ya, berarti objeknya memang sudah di sini tapi dia bergerak gitu. Tapi kalau yang entrance itu dari luar masuk ke dalam. Atau kita coba yang exit. Bagaimana yang exit? Yang exit itu misalnya fly out. Nah, jadi dari dalam keluar gitu, ya. Nah, biasanya yang digunakan memang entrance, ya.
atau emphasis. Kalau exit mungkin mau mengganti objek, misalnya kayak objek yang tadi kita gunakan ya. Oke, saya ini coba menggunakan ini saja ya. Lalu yang ini saya gunakan entrance semua aja biar lebih itu. Ini saya ganti, jadi dipilih dulu objeknya ya, saya ganti menjadi bounce. Yang ini bisa per objek ya. Ini saya ganti menjadi shift ya. Atau saya ini gabungkan saja menjadi split ya. Nah, kayak gitu, sederhana saja. Nah, yang berikutnya ini misalnya di slide 3 saya mau ganti menjadi wheel. Oke. Nah, untuk objeknya ini kan tadi kita sudah di grup ya. Nah, ini sudah di grup. Ini bisa untuk mengembalikan objek yang tadi sudah di grup tidak di grup, itu kita tinggal klik kanan objek yang di grupnya. Ya, dipilih dulu ya, pilih, klik kanan, lalu group, ungroup gitu. Nah, misalnya ini ya, kita mau kasih dia entrance, masuk dia fly in ya, seperti itu ya. Lalu ini objeknya saya pilih dengan kontrol ya, lalu juga fly in juga ya, fly in ya, kayak gitu. Lalu yang ini saya pilih dengan kontrol ya, saya ingin dia apa nih, kurang plot in ya, kayak gitu. Dan yang ini semua saya blok pakai ini ya, ini tidak terpilih ya. Nah, seperti ini. Itu saya ingin dia ya, jadi bisa kita membuat animasi per objek, tidak perlu satu ini, kita bisa satu persatu ya. Nah, sekarang sudah kita ubah transisi dan animasinya. Sekarang kita jalankan bagaimana. Ini dari terakhir ya, kita dari awal kita jalankan ya. Ini slide transisi, slide pertama. Kalau kita klik, ini objek pertamanya, animasinya, lalu objek keduanya ya. Kalau kita klik, dia transisi kosong karena dia ada animasinya. Kita klik ya, ini dia animasinya, lalu yang berikut teksnya. Nah, untuk yang ini, yang objek gambar, ini itunya ya, jadi dia muncul naik ke atas, lalu ini garisnya, lalu ini objek keduanya ya. Ini adalah bagaimana kita memanfaatkan transisi, animasi, dan juga bagaimana menghandle objek ya, dari posisinya, duplikasinya, dan juga kalian sudah belajar Ctrl Z dan Ctrl Y, yaitu untuk undo dan redo ya. Sampai sini demikian untuk pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.